Oke, selamat siang. Di sini kami kelompok 9 akan melakukan presentasi proyek kami yang berjudul Analisis Kebutuhan Bank Kapasitor untuk Perbaikan Faktor Daya di PT Beras Raja Wali menggunakan optimal kapasitor placement etap 19. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami perkenalkan kelompok kami. Yang pertama itu saya sebagai moderator Hilman Limbong. Saya Joshua Forman Kultum. Saya Julpan Jawa di Hulu. Kita masuk ke latar belakang. Latar belakang, faktor daya merupakan elemen krusial dalam sistem kelistrikan karena mempengaruhi efisiensi aliran energi dari sumber kebeban. Di perusahaan seperti PT Beras Raja Wali menggunakan motor induksi yang intensif cenderung menghasilkan faktor daya yang rendah. Hal ini menyebabkan arus yang lebih tinggi yang mengakibatkan rugi-rugi daya yang lebih besar dan menurunkan kualitas tegangan. Sebagai solusi untuk masalah ini, bank kapasitor sering digunakan karena dapat menyediakan daya reaktif secara lokal. Untuk menganalisis permasalahan kapasitor, perangkat lunak etap dapat digunakan dengan fitur penempatan kapasitor optimal atau OCP yang dapat membantu menentukan posisi dan kapasitas yang paling tepat. Rumusan masalah yang pertama itu, apa keadaan faktor daya dalam sistem listrik di PT Beras Raja Wali? Yang kedua, berapa kapasitas yang diperlukan untuk bank kapasitor agar faktor daya membaik? Yang ketiga, apa hasil dari simulasi penempatan kapasitor dengan OCP menggunakan etap 19? Manfaat penelitian, yang pertama itu menyediakan solusi teknis untuk meningkatkan efisiensi energi di sektor industri. Yang kedua, menjadi acuan untuk penerapan bank kapasitor dengan cara OCP. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas daya dan mengurangi kerugian dalam jaringan. Selanjutnya, bisa lanjutkan ke Bang Joshua. Oke, di sini daya listrik dan segitiga daya. Yang pertama itu ada daya aktif atau P. Dinyatakan dalam waktu satuan kW merupakan daya yang benar-benar digunakan untuk melakukan kerja nyata seperti memutar motor, menyalakan lampu, atau mengoperasikan mesin. Daya aktif adalah komponen daya yang dikonsumsi oleh beban resistif. Yang kedua itu daya reaktif, Q. Dinyatakan dalam QVAR merupakan daya yang tidak menghasilkan kerja nyata tetapi dibutuhkan untuk pembentukan medan elektromagnetik pada beban induktif seperti motor induksi, trafo, dan flash lampu. Yang ketiga itu daya semu. Dinyatakan dalam kilovolt ampere merupakan kombinasi vektor dari daya aktif dan daya reaktif. S menggambarkan total kapasitas daya yang harus disuplai oleh sumber. Next, Bang. Faktor daya. Faktor daya atau power factor adalah perbandingan antara daya aktif terhadap daya semu. Nilai faktor daya berkisaran antara 0 sampai 0 dan 1. Semakin mendekati 1, semakin efisien sistem tenaga bekerja. Terdapat 3 kondisi faktor daya. Yang pertama itu lagging power factor. Terjadi ketika arus tertinggal terhadap dengan tegangan positif. Kondisi ini umum pada beban induktif seperti motor, trafo, dan kontaktor. Yang ketiga itu unity power factor. Nilai faktor daya sama dengan 1 terjadi ketika arus sefasa dengan tegangan. Ini adalah kondisi paling efisiensi. Yang kelima itu ada leading power factor. Terjadi ketika arus mendahului tegangan negatif, biasanya pada beban kapasitif. Next, Bang. Perbaikan faktor daya. Perbaikan faktor daya merupakan proses meningkatkan nilai PF menjadi lebih optimal dengan menurunkan kebutuhan daya reaktif. Pada sistem, metode perbaikan yang paling umum adalah pemasangan kapasitor. Karena kapasitor menghasilkan daya reaktif kapasitif yang akan menyeimbangkan daya reaktif induktif. Dari beban, prinsip perbaikan adalah OCP tan Q1 tan Q2, di mana QC kebutuhan daya reaktif kapasitor, QVAR, P daya aktif beban KW, Q sudut faktor daya, Q2 ini adalah sudut faktor daya target.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Julfan Syah di Ulu. Baik, saya akan lanjutkan. Di sini itu ada single line diagram sebelum pemasangan kapasitor bank. Dapat kita lihat pada gambar diagramnya. Next bang. Nah, selanjutnya itu ada single line diagram setelah pemasangan kapasitor bank. Nah, di sini pada gambar dapat perbedaan pada nilai pada bus-busnya. Bang. Nah, di sini ada data perbedaan perbaikan power factor. Mana pada bus 1 sebelumnya ada 197 kV. Nah, setelah pemasangan kapasitor bank, dia tetap pada 197 kV. Juga dengan nilai surutnya. Kemudian pada bus 2, nilai sebelum pemasangan kapasitor banknya 19,2 kV. Namun setelah pemasangan sama juga 19,2 kV. Pada bus 3 sebelum pemasangan 19,93 kV. Nah, setelah pemasangan kapasitor bank dia berubah menjadi 20,14 kV. Pada bus 4 sebelum pemasangan 18,57 kV, berubah setelah pemasangan kapasitor bank menjadi 19,16 kV. Bang. Kemudian yaitu bank kapasitor. Bank kapasitor adalah kumpulan kapasitor daya yang dirangkai dalam beberapa step sehingga dapat dikendalikan secara otomatis sesuai kebutuhan daya reaktif. Sistem fungsi utama bank kapasitor adalah yang pertama menghasilkan daya reaktif secara lokal, kedua menurunkan arus yang mengalir dari sumber, tiga mengurangi rugi-rugi daya pada jaringan, keempat meningkatkan kualitas tegangan, kelima optimalkan kapasitas transformator dan saluran. Nah, hasil pada simulasi etapnya, hasil simulasi etap menunjukkan bahwa saat bank kapasitor tidak diaktifkan, bus penggiling dan bus pengemas mengalami arus dan daya reaktif yang tinggi, yaitu masing-masing 101,4 ampere sampai 623,6 kVAR dan 111,43 ampere sampai 536,7 kVA. Kondisi ini menyebabkan under voltage pada kedua bus karena dominasi beban induktif motor. Setelah dilakukan analisis menggunakan fitur optimal kapasitor placement atau OCP, ETA merekomendasikan pemasangan kapasitor sebesar 500 kVAR pada bus penggiling dan 600 kVAR pada bus pengemas. Ketika kapasitor dipasang dan simulasi load flow dijalankan kembali, arus pada kedua bus menurun signifikan dan tegangan kembali stabil. Sementara faktor daya meningkat hingga mencapai nilai optimal 20,95. Hal ini membuktikan bahwa pemasangan bank kapasitor efektif dalam mengurangi kebutuhan daya reaktif dan memperbaiki kualitas daya sistem. Bang. Nah, kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kelistrikan di PT Bras Raja Wali mengalami penurunan faktor daya akibat dominasi beban induktif seperti motor penggiling dan mesin pengemas. Kondisi awal memperlihatkan faktor daya yang berada pada kisaran 0,67 sampai 0,85 sehingga menyebabkan arus yang mengalir menjadi lebih besar. Munculnya daya reaktif yang tinggi serta terjadinya under voltage pada beberapa bus.
Melalui simulasi menggunakan ETA 19 serta perhitungan manual, diperoleh bahwa perbaikan faktor daya dapat dilakukan dengan pemasangan kapasitor yang berfungsi mengurangi kebutuhan daya reaktif dari sistem. Hasil analisis optimal kapasitor placement atau OCP menunjukkan bahwa bus penggiling membutuhkan kapasitor bank sebesar 500 kVAR, sedangkan bus pengemas membutuhkan 600 kVAR untuk mencapai faktor daya target. Setelah pemasangan bank kapasitor sesuai rekomendasi, arus pada kedua bus mengalami penurunan signifikan dari sekitar 101 sampai 111 ampere menjadi 667,9 sampai 78,5 ampere, sekaligus mengembalikan faktor daya ke kisaran optimal, yaitu 20,95. Dengan demikian, pemasangan bank kapasitor terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi sistem tenaga listrik, menurunkan rugi-rugi daya, serta memperbaiki kualitas tegangan pada jaringan distribusi internal pada PT Beras Raja Wali. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, demikian presentasi proyek kita. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.